Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini untuk sama-sama belajar bagaimana ibadah yang kita lakukan tahunan, ibadah kurban, udhiyah itu bisa nanti berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan syariat. Tidak cukup hanya lancar dan aman saja, sesuai dengan syariat itu penting. Kenapa? Karena ini ibadah. Tapi mau sesuai syariat saja, kalau nggak aman dan nggak lancar itu juga kurang. Jadi ini semuanya harus menjadi satu kesatuan, sehingga kita sama-sama perlu belajar mempersiapkannya sebagai langkah ikhtiar kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, ibadah kita juga lancar dan aman tadi, begitu. Kemudian yang kedua, salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kemudian yang selanjutnya, perkenalkan kami dari tim Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, DPD Kota Surakarta, yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ini edukasi pertama Pak di tahun ini. Jadi setiap tahun kita mulai Syawal biasanya, akhir Syawal itu kita ada roadshow dari masjid ke masjid, dari instansi ke instansi. Yang roadshow ini kita belajar bareng. Bukan berarti yang di depan atau tim Juleha itu yang paling pintar, itu bukan. Ya bukan, tapi bagaimana kita melihat teman-teman di Juleha ini ada niatan yang lurus untuk apa? Untuk supaya ibadah kurban ataupun penyembelihan yang ada di masyarakat kita itu sesuai syar'i. Kenapa? Karena penyembelihan itu titik kritis antara halal dan haram. Jadi zatnya halal, hewannya halal, tapi gara-gara salah dalam penyembelihan bisa jadi haram. Nah, jadi titik kritis, salah satu titik kritis halal haram itu di penyembelihan. Maka ini semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya dan untuk teman-teman tim Juleha bisa mendakwahkan tentang sembelih halal, dan semoga apa yang masuk ke dalam perut kita, perut anak-anak kita, istri kita, masyarakat kita, semuanya terjamin kehalalannya. Oke, saya berdiri boleh Pak? Oke. Nek kon linggo malah ra betah lho. Oke, selanjutnya kok ra gelem. Sebentar duplikat. Oh, PC duplikat. Masih. Oh ya, siap. Jadi apa tujuan kita mengadakan edukasi atau kita mengadakan roadshow dari masjid ke masjid? Yang pertama adalah supaya setiap masjid atau instansi yang ada di Solo Raya ini itu punya juru sembelih.
Yang juru sembelihnya itu berdasarkan ilmu. Jadi tidak hanya berdasarkan keberanian saja. Karena ternyata masih banyak kita temui orang yang diminta untuk mengalirkan darah dari binatang udhiyah, padahal itu ibadah. Seringkali masih pokoknya yang penting wani beleh sapi, kuwi dikon beleh. Nah, padahal ini ibadah. Ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya. Maka kami di Juleha ini dari masjid ke masjid, instansi ke instansi dan sebagainya, kita ingin belajar bareng supaya apa? Supaya setiap masjid itu minimal orang yang menyembelih share itu, yang mengalirkan darah itu harus berilmu, harus didasari dengan ilmu. Sekali lagi, yang namanya penyembelihan itu titik kritis antara halal dan haram, maka harus didasari ilmu. Yang kedua, agar setiap masjid melakukan ibadah udhiyah itu baik, aman, lancar. Tadi sudah saya sampaikan, aman, lancar, dan berdasarkan ilmu. Ini tujuan kita. Karena memang di awal itu kita agak ada ini Pak, ada suara-suara rodok miring gitu tentang Juleha. Kenapa? Ada sebagian orang itu resah dengan adanya Juleha itu. Wedine apa? Wedine engko, wah biasanya aku entuk job neng masjid kono, wah ki nek Juleha iki engko Juleha jojo nrobot pekerjaanku ndak. Kita insya Allah niatan kita dari masjid ke masjid supaya apa? Supaya setiap masjid itu harus punya juru sembelih. Perkara engko sing nguliti sing piye itu, itu urusan yang kedua. Tapi yang paling penting itu yang share, yang nanti mengalirkan darah binatang udhiyah itu. Oke, maka kita sebenarnya ada standar ya. Standar seorang juru sembelih itu seperti apa? Nah, sebelum itu nanti kita sebenarnya kita belajar itu kalau di sini ada 5 bab. Kira-kira sampai dhuwur kuat ya, Pak? Insyaallah nggih, Pak. Sing ngomong kuat mosok sing ora kuat. Karena kita akan belajar 5 bab. Bab pertama tentang standar personal. Sing dipilih ki sing kaya ngopo to? Sing beleh ki wong sing mengalirkan darah binatang udhiyah itu orangnya yang seperti apa? Itu harus ada standarnya. Yang kedua, kita belajar sedikit saja tentang fikih udhiyah, fikih kurban. Tapi sedikit saja. Karena kalau masalah fikih saya kira sudah banyak kajian tentang fikih. Tapi kalau masalah teknis ini masih sedikit. Maka kita ngambil peran yang teknis. Tentang fikih sedikit. Kemudian yang ketiga tentang APD, alat pelindung diri. Bagaimana nanti ketika ibadah kurban itu, ibadah udhiyah itu kita aman. Kenapa? Karena yang namanya ibadah kurban itu nanti berkaitan dengan sesuatu yang tanda kutip potensi resikonya itu besar. Potensi resikonya itu besar. Kemudian yang keempat, bab keempat kita belajar mengenai keihsanan, ihsan, berbuat baik kepada hewan. Kemudian yang kelima teknik penyembelihan. Piye carane menyembelih itu cepat. Piye carane nyembelih itu tidak terlalu menyakiti hewannya. Piye carane menyembelih itu iso ya nek kon sekali langsung putus kabeh. Kalau mungkin pemula ya tetap bisa, cuman perlu proses. Lah apa ya iso ta Mas nek beleh kok share sekali itu dalam waktu 1 atau 2 detik putus 4 saluran itu kok ya iso ta Mas? Bisa enggak kira Pak? Hah? Mungkin enggak? Oh mungkin ya. Nanti kita lihat ya di yang kelima, teknik. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, kita lihat video berikut ini. Kita lihat dulu videonya Pak ya. Ini ada mbah-mbah. Nah, ditarik sekali, diekek-ekek 3 kali, ditarik lagi. Nah, lama sekali. Padahal sudah sekian detik. Nah, ini kita tampilkan bukan untuk kita mengumbar aib saudara kita, bukan. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana ini menjadi pelajaran bagi kita
jangan sampai ini terjadi di masjid-masjid kita. Nah, begitu. Oke, standar personal. Yang pertama, standar personal seorang juru sembelih itu apa? 1, salimul akidah. Jadi seorang juru sembelih, orang yang mengalirkan darah dari binatang udhiyah kita, itu yang pertama harus orangnya yang akidahnya benar. Jangan sampai akidahnya nggak benar. Contoh gini, tahun lalu kita ngadakan edukasi di satu tempat di masjid di Solo Raya. Setelah edukasi itu ada yang dekat itu dari jamaah dekat ke teman di tim Juleha itu nanya, dia punya usaha daging sapi, tapi juru sembelihnya itu nggak cuma satu yang menyembelih itu, nggak cuma satu orang, bergantian gitu. Lah dari sekian orang itu ada orang yang beragama Hindu, coba bayangkan. Terus padahal kita nggak tahu, sembilannya sing anu itu apakah ya sama dijual di pasar secara umum atau khusus. Ketika itu ya dijualnya ya sama. Gimana coba? Kita seorang muslim, tapi yang menyembelih orang non muslim. Jelas nggak sah bagi kita. Walaupun putus semuanya, walaupun susah sesuai, tapi kalau yang menyembelih itu bukan seorang muslim, nggak akan halal itu dagingnya. Maka yang pertama dan tidak boleh ini wajib, tidak boleh ditawar. Seorang juru sembelih ataupun orang yang mengalirkan darah dari binatang udhiyah itu, dia harus akidahnya yang lurus. Kenapa? Karena akidah yang tidak baik atau akidahnya yang tidak lurus misalnya, itu bisa menjadikan ibadahnya itu batal. Ibadahnya batal. Jadi dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Dan jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna, sungguh akan batal amaluka, amal kamu sendiri. Termasuk apa? Amal sembelian. Walaupun misalnya non muslim mau maca bismillah ping 50 sadurunge menyembelih, ya tetap ora kanggo. Kenapa? Karena akidahnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, standar yang kedua, seorang juru sembelih itu harus apa? Sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Minimal apa? Ibadah itu minimal salate. Minimal salate. Mengapa? Karena salat itu menjadi barometer ukuran ibadah seseorang. Kata Rasulullah Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Wa in saluha faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Atau dalam riwayat lain, wa in saluha sairu amalihi. Jadi nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah itu dari amal-amalnya, salatnya. Wa in saluhat, nek salate apik, maka saluha sairu amalihi. Amal yang lainnya dianggap baik. Wa in fasadat, nek salate rusak, ya sama saja. Yang lainnya juga dianggap rusak. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya itu termasuk amal sembelihannya gitu loh. Lah masa kita yang korban, awake dhewe sing korban, wong e do rajin-rajin salat, salatnya berjamaah di masjid, ning gara-gara gak wani, sing mbeleh wong e ra salat ngono tega ora kira-kira. Sing korban wong e salate aktif. Ning sing nyembelih korbane wong e ra salat coba. Nah, maka salah satu yang kedua dari standar seorang juru sembelih halal itu, dia harus ibadahnya benar. Minimal sholatnya, karena sholat menjadi barometer. Dasarnya tadi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Tangan. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia. Jadi seorang juru sembelih itu kudu duwe akhlak. Dalam syariat kita itu tidak hanya diajari oleh syariat itu berakhlak dengan sesama manusia, tapi termasuk kepada hewan sekalipun kita itu disyariatkan untuk mempunyai akhlak juga.
Kan ada itu satu riwayat. Seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara seekor kucing. Nah, hudibat kata Rasulullah, hudibat telah diadab. Nanti ada slide-nya saya tampilkan. Telah diadab. Siapa? Al-imro'ah, seorang wanita. Kenapa? Karena dia mengurung sajanatha, dia mengurung kucing, kemudian dia tidak diberi makan kucing itu, mati gitu. Jadi gara-gara kucing dia masuk neraka. Tapi di sisi lain ada riwayat dari Imam Bukhari, riwayat perawinya, ada seorang wanita yang kata Rasulullah imro'ah mumisah, wanita pezina. Yang itu ghufiro, telah diampuni. Kenapa? Marot alat roksihi rokiyin nyalhas, bikalbin rokiyin nyalhas. Dia lewat, lihat seekor anjing, yang itu anjing itu menjulur-julurkan lidahnya, kola yaktuluhul atos, kada yaktulul atos, yang dia itu anjingnya itu hampir mati gara-gara kehausan. Kemudian dia melepas sepatunya, kemudian fanazaat khufaha, kemudian ditali dengan khimarnya, kemudian dia turun ke sumur untuk ngambil air, diberikan kepada si anjing tadi yang hampir mati tadi. Kata Rasulullah, gara-gara itu wanita ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Padahal karo kucing, karo anjing gitu. Lah apalagi antara kita sama binatang kurban. Kudune yuk lebih harus lebih beradab dan berakhlak. Jangan sampai binatang kurban itu dituntun wangel langsung tuan diang ya, misalnya tuan diang wis dimbruk kira iso-iso golek kuayu srekal. Wah, jangan sampai itu. Kenapa? Seorang juru sembelih itu harus punya akhlak, termasuk akhlak kepada hewan, tidak hanya kepada manusia saja. Kemudian yang keempat, kuat jasmani. Harus kuat jasmaninya itu. Mengapa? Yo jenenge seorang juru sembelih apa meneh karo sapi itu ya. Nek pas buyutan gitu. Nggo pisaunya otot ngewel gitu, arep ngekek-ngekek gitu ya. Ra putus-putus nanti malah menyiksa nanti. Kemudian yang kelima adalah harus berilmu. Harus berilmu. Nah, tadi ini sudah, biar saya cepat-cepat. Ini tentang sahih ibadah sudah. Nah, ini tadi yang tentang kucing, hadisnya tadi. Seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah gara-gara seekor kucing. Ada juga yang dia dimasukkan ke dalam surga gara-gara seekor anjing. Nah, ini kurang beradab. Termasuk seorang juru sembelih ini pas menyembelih, usahakan menutup aurat. Jangan sampai jadi nggo kaos. Ya, nggo kaos. Ning katoke dhuwur dengkul. Katoke dhuwur dengkul. Sah enggak sembelihannya? Sah mboten enggak? Sah, tapi secara adab kurang. Kan yang namanya menyembelih kan ibadah ya nek iso wong awake dhewe arep ketekan tamuke, nek tamu moro, apa meneh tamu dari jauh itu aja ndek mau arep cekak yo salin sik arep dewan gitu. Lah sekarang mau beribadah mengalirkan darah untuk dipersembahkan kepada Allah, monggo katok cekak gitu ya kurang secara adab. Nah, kuat jasmani, harus kuat jasmaninya. Salah satu contohnya ini tadi, atau saya putarkan yang ini. Nah, wah, ini sapi kekuatannya sekian kali lipat dari kekuatan manusia. Oh, narasi siap tenan yo. Makanya kita butuh ilmu. Jangan sampai kayak gini ini terjadi di masjid-masjid kita. Oh, sapi ini ngono kuwi terus piye? Wah, jan. Wes, seruduk lebune nyemplung sisan sak wonge. Arek lha kok nek kolam barang to ning ngono kuwi.
Nah, sapi itu luar biasa kekuatan, apalagi sapi Bali ya. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Kemudian yang kelima, seorang juru sembelih itu harus berilmu. Wajib berilmu. Jadi yang satu akidahnya harus benar, yang kedua ibadahnya juga harus benar, yang ketiga dia harus berakhlak, yang keempat harus kuat jasmaninya, yang kelima harus berilmu. Ilmu apa saja yang harus dimiliki? Satu, dia harus tahu ilmu syar'i. Berarti sing mbeleh kudu ustaz lagi. Enggak, ada batasan ilmu syar'i secara minimalnya. Ora kudu ustaz. Ora kudu ustaz, sing penting paham. Apa saja nanti kita bahas setelah ini. Sidik tak. Yang kedua, selain ilmu syar'i, kita juga harus tahu ilmu teknik. Ilmu teknik kudu ngerti. Ilmu syar'i tujuannya apa? Kalau ilmu syar'i ini tujuannya supaya ibadah kita sah. Coba bayangkan, kita nggak tahu ini seorang juru sembelih butahe sepenting sapi ini lemu. Sapi ini lemu, sapi ini lemu, sehat lemu. Wes, misalnya ya. Apakah sudah bisa? Belum bisa. Kalau secara syar'i belum tentu sah. Kenapa? Ada syarat lain. Hewan sembelihan itu ada ketentuannya. Contohnya apa? Umur. Ya harus tahu, ya harus tahu. Maka coba misalnya, nek juru sembelih gak ngerti, sing penting pokoknya sehat, lemu. Kan sering kan gitu. Masih banyak kita temui di masyarakat kita. Bahkan di tempat saya dulu juga masih sering itu. Gak sementing lemu, terus sehat, ora loro kan itu. Padahal umurnya belum cukup. Nah itu tidak bisa. Maka harus tahu ilmu secara syar'inya. Yang kedua, selain tahu itu hewan kriteria yang seperti apa. Yang kedua, seorang juru sembelih harus paham mana urat yang wajib terputus saat menyembelih. Nah ini nggak bisa ditawar, nggak ditawar ini. Seorang juru sembelih orang ngerti sing pedot, kudu pedot sing gitu nggak bisa, nggak boleh. Karena ini penting sekali. Kalau misalnya kita nggak tahu, wes suruh mas, mbah orang ngerti kok, ketok ius pedot. Lah sing ndi sing kudu pedot, orang ngerti. Nah bisa jadi nanti sapi atau kambingnya mati karena darahnya udah keluar, tapi tidak sah sembelihannya. Ya, tidak sah sembelihannya. Kemudian yang ketiga, minimal 3 ini. Ilmu syar'i minimal 3 ini, maka ini nggak harus jadi ustaz. Lah, sebelumnya ini yang wajib terputus itu apa? Yang wajib terputus itu 2 kalau di madzhab Syafi'i. 2 apa? Yang pertama namanya hulkum, yang kedua namanya mari. Hulkum itu adalah jalur nafas, yang kerongkongan yang kayak selang AC itu atau selang pembuangan mesin cuci itu hulkum. Yang kedua namanya mari. Mari itu jalan makan. Jalan makan itu tempatnya di belakangnya hulkum. Dia bentuknya kayak usus tapi agak gede. Nah, yang 2 itu wajib terputus. Sempurnanya berapa? Sempurnanya 4. Yang wajib 2, sempurnanya 4. 2 ini hulkum dan mari, jalur nafas dan jalur makan, ini wajib terputus. Sempurnanya 4. Yang 2 ini apa? Yang 2 ini jalur darah. Namanya wadajain. Jadi nanti kita lihat orang menyembelih kemudian ada darah ngucur di sebelah kanan dan kiri atau atas dan bawah, ser. Lah itu namanya wadajain. Kalau itu terputus, maka itu sempurna. Kalau hanya 2 sudah sah, tapi matinya lebih lama daripada yang secara ilmu loh ya. Matinya akan lebih cepat ketika 4 saluran ini terputus semuanya. Maka ini harus tahu, juru sembelih itu kudu ngerti sing hulkum sing di sing mari sing di kudu ngerti. Ora entuk ora ngerti, kudu wajib, ojo ditawar. Dan yang ketiga, harus tahu doa yang harus dilafalkan itu apa. Minimal apa? Minimal adalah bismillah. Ora kan ra kudu ustaz. Jenengan ora ustaz ya bismillah ya iso. Bismillah. Atau lebih komil lagi bismillahi Allahu Akbar atau bismillahi wallahu akbar. Lebih kemudian lagi nanti ditambahi Allahumma taqabbal min fulan. Allahumma taqabbal hadzal. Misalnya ini apa? Dari
wong pitu sebutke ya itu enggak apa-apa. Tapi minimal bismillah aja keri. Aja keri bismillah. Nah, wis sebutke jenenge ini korban dari Pak fulan. Lali ra maca bismillah. Repot ngene. Jadi harus tahu doa yang paling minimal adalah bismillah. Ya rada anu sithik ya bismillah ya Allahu akbar ngono lah. Itu kan nggur pendek dan yang kita juga insyaallah mampu semuanya. Jadi seorang juru sembelih itu ilmu syar'i minimalnya ini. Maka saya sampaikan di depan, ilmu syar'i ini bukan berarti harus jadi ustadz, bukan. Sing penting awake ngerti syaratnya hewane sing kaya ngopo, kemudian ngerti sing arep putus ki urate sing ndi, yang ketiga ngerti bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Nah, coba bayangkan seperti ini. Ini contoh kasus. Nah, ini Pak, ini namanya hulkum, ini namanya mari. Ini kambingnya udah mati, tapi dia tidak terputus dengan sempurna. Nah, bukan tidak sempurna. Yang satu malah betul-betul belum terputus. Yang ini hulkum, kerongkongan, jalur nafas sudah terputus. Ini mari, berada di belakangnya, tidak terputus. Kemudian kambingnya sudah mati. Gimana ini? Mau dimakan? Ini belum sah ini. Sembelihannya belum sah. Maka wajib ngerti, wajib duwe ilmu, wajib harus. Bahaya ra ilmu. Bahayane piye? Contohnya ngene iki lah bahayane. Nek wedhus mungkin regane mung 2 juta atau 3 juta. Coba nek sapi. Tegon jenenge. Sapi dibelek ternyata sing putus agek kulkume tok, liyane jek utuh. Awane mati Mas, yo mati, gethe metu ora mati piye. Tetap mati, tapi secara hukum syar'i dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Coba, 21 juta, 23 juta, 24 juta. Glento ngono itu, sing putus mung kulkume tok, gitu. Terus ki piye iki? Halah sebute ora do ngerti ati putus neh ngono. Eman-eman hitung ngono. Dosane akeh banget niku. Mengetahui kemudian dibagikan, apalagi dibagikan sing bagike ngerti sisan nek kuwi asine bangke. Oh, bahaya. Maka harus tahu secara syar'i minimal itu seperti itu harus tahu. Nah, kalau ilmu teknik ya piye carane mbeleh cepet, piye carane iki aku nggo teknik apa ya? Itu kan ada masing-masing. Mas aku ora ndeleh kok nek sing ngene. Nek sing ngene, enek sing ngene iki piye Mas? Wah, itu teknik masing-masing berdasarkan apa? Satu berdasarkan pengalaman, yang kedua berdasarkan kenyamanan, yang ketiga berdasarkan lokasi. Nah, lokasine nek bolongane gitu, pisune dawa ya penak ngene. Coba nek misalnya pisune dawa, gak nek bolongane, ha ngene, mentok. Nah, terus piye? Ya ngene, ya itu ditarik kan gitu nanti. Di bab 5 mau tekniknya mana pakai apa gitu. Jadi kesimpulannya adalah standar personal seorang juru sembelih itu, satu harus akidahnya yang benar, dua ibadahnya yang lurus, yang benar, akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, akhlaknya juga punya akhlak pada hewan, kuat jasmaninya, kemudian yang kelima adalah dia berilmu, baik ilmu syar'i ataupun ilmu teknik penyembelihan. Alhamdulillah, bab 1 selesai. Bab kedua, rada cepat. Tentang korban udhiyah. Udhiyah, fikih, ini saya kira agak saya percepat. Nanti di bab kelima supaya piye carane nali, piye carane ngerobohke, piye carane mbeleh itu nanti bab kelima biar waktunya agak panjang. Nah, saya masuk ke hukum dulu. Hukumnya apa? Sebenarnya hukumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, jadi enggak wajib. Sunnah yang sangat ditekankan, yang setengah wajib itu. Tapi kalau kita melihat hadis ini, ya ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ngeri-ngeri sedapnya gimana? Kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang dia mempunyai sa'ah,
atau dia mempunyai kemampuan, walam yudohi ning tidak mau berudhiyah, tidak mau menyembelih hewan kurban, ora gelem kurban, kata Rasulullah fala yaqrabanna musallana, ojo kowe nyedak tempat salatku. Coba pripun ya. Awake dhewe di pembukaan tadi kan katanya semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Lah mendapatkan syafaat piye wong nyedak tempat salat ora oleh kok mendapatkan syafaat. Berat. Maka ini menjadi apa? Ini perlu kita gaungkan di masyarakat kita. Kenapa? Masyarakat kita itu kadang karena belum paham ya. Tuku HP rego 7 juta ngono enteng. Usum gue kae tuku pit ontel itu 4 juta 5 juta enteng. Usum korban tuku wedhus surga 2,5 juta apa 3 juta gak kuat. Enten mboten sing ngoten niku. Oh kata. Mriki nggih enten. Tiange dugi mboten. Mboten dugi ya. Ya jadi fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekat di tempat sholat kami. Makanya ini nanti orang yang mau dekat tempat sholatnya Rasul aja nggak boleh mendapatkan syafaat yang lebih berat lagi tuh. Maka bagi kita yang memang diberi kemampuan, tapi nek ra mampu ya jangan dipaksa karena bukan wajib. Maka kata Rasulullah man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dia mempunyai kemampuan. Nek dia mampuan ya berarti dia berudhiyah. Walaupun misalnya nggak berudhiyah jadi ora dosa. Tapi yo ironis banget tadi loh. Tuku bape 3 juta kuat, tuku pit ontel 5 juta kuat, tuku wedhus 3 juta ora kuat kan gitu. Oke. Terus kemudian hewan kurban yang boleh dipakai untuk hewan kurban itu usia berapa? Kalau kambing itu harus 1 tahun. Minimal 1 tahun. Lebih sedikit 1 tahun lebih 2 jam. 1 tahun lebih 2 dino. 1 tahun lebih itu boleh. 1 tahun kok kurang sithik. Jadi sesasi sesuk iki wis tahun, enggak boleh. Maka ini harus diketahui dulu supaya apa? Ketika nanti kita mau membeli hewan kurban harus dipastikan usianya. Ya terus kok ngendi usianya ngerti? Wong sapi kan randi KTP, randi akta kelahiran. Kalau sapi harus umurnya 2 tahun minimal. Kalau unta 5 tahun. Lah, kalau domba, kalau misalnya kita nyari kambing atau domba, seumur setahun kok kangelan logi, sulit logi, maka boleh menyembelih yang nama khusus domba lah ya, jadaah. Jadaah itu apa? Jadaah itu yang usianya 6 bulan ke atas. Itu jadaah. Dasarnya apa? Dasar ini dari hadis dari Jabir ini. Rasulullah mengatakan la tadbahu illa musinnah. Janganlah kamu menyembelih kecuali sudah musinah. Musinah ya kambingnya 1 tahun. Tadi sapi itu sudah 2 tahun. Kalau unta itu 5 tahun itu musinah. Illa ayyasura. Kecuali kamu mendapatkan kesulitan. Angel golek, wah golek musinah payu kabeh. Atau wah kene golek sing anu wis ndek diurut karo pemborong wis borong kabeh. Maka boleh alaikum fatadbahu jada'atan nadoni, maka kamu boleh menyembelih jadaah. Jadaah itu ketika saya buka di Sahih Fikih Sunnah yang 5 jilid itu, di jilid yang ketiga kalau nggak salah yang berkaitan dengan udhiyah itu yang namanya jadaah itu adalah domba yang usianya antara 6 bulan sampai 1 tahun, itu jadaah. Maka boleh khusus tapi ya kambing nggak boleh. Kalau kambing harus 1 tahun, sapi ya harus 2 tahun, nek unta kudu 5 tahun. Nek domba kok kesulitan mencari yang 1 tahun, maka boleh menyembelih yang 6 bulan ke atas. Nah, terus karena kita tidak tahu wis setahun apa urung wedhus iki, sapi niki wis 2 tahun apa urung. Nah, nanti bisa kita lihat dari giginya. Well. Nah, ini kan ini masih rengket. Nah, ini rengket.
jarang-jarang tergudi-gudi. Nah, berarti ini sudah poel. Nah, orang Jawa mengatakan poel. Nah, atau ini sapi ya. Gudi-gudi, rodok jarang, poel. Nah, kalau misalnya ada kambing atau sapi, usianya kambing usianya 1 tahun lebih misalnya, tapi urung poel, maka itu boleh. Karena poel itu bukan ukuran tetapi musinnah, ukuran 1 tahun itu dia boleh, sudah masuk kriteria menjadi hewan kurban. Nah, kita lanjutkan. Nah, termasuk selain tadi secara usia. Jadi kalau memilih hewan kurban itu, yang pertama usianya, yang kedua maka kita harus memperhatikan 4 hal ini. Kata Rasulullah SAW, ada 4 hal, kata Rasulullah, arba'atun la yazina fil adhahi. Ada 4 hal yang tidak boleh ada pada binatang udhiyah. Yang pertama namanya al-awra, yang matanya itu buta atau matanya itu cacat permanen, tidak boleh. Wal arja, kakinya pincang atau randuwe sikil. Wal kasirah, kurus, kerontang, kuring kerontang sampai dagingnya itu hampir-hampir gak ada. Wal maridoh, dan yang sakit. Maka kalau tadi saya sampaikan, yang penting kan lemu karo sehat, itu kurang, harus masuk umur. Iki masuk umur lemu, ning misalnya matanya buta, 1 atau 2, satu saja sudah nggak sah. Atau misalnya wah ini matanya yo sehat ini, ning ternyata melakukannya pincang, wah itu maka nggak boleh dipakai untuk kurban. Nah ini dasarnya. Terus lanjut. Termasuk kalau memilih hewan kurban itu ada ya, kalau yang ini mungkin ya, penting dan tidak penting. Kepalanya tegak, matanya bening, hidungnya lembab, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada hewan lemu, matanya sehat, kakinya sehat, ning ora ndek buntut. Nah, ini termasuk makruh. Makruh itu ya jane ya sah. Ning kalau misalnya cari yang lain bisa ya lebih baik diganti. Tapi tetap sah. Atau ini yang tidak memiliki tanduk atau yang tanduknya patah. Yang tanduknya patah ini ya jane boleh sah, tapi makruh. Maka kemarin saya membelikan kambing sama mertua saya itu, tak openi, sudukan, potel siji, waduh ngejoli, mbah, mendone jenengan sungune potel siji, lah piye le? Ya mengke kula ijoli, niku ampun nggih kurban. Lah apa ora entuk, jane entuk ning makruh mbah, daripada makruh mumpung jek enten wekdal, ganti sing sempurna untuk dipersembahkan pada Allah ya yang paling baik kan ngoten. Ya akhirnya kita diskusi sama istri, ya relakno ya kanggo pakmu kan. Ya kanggo pakmu ya kudu relakno. Maka ya jane boleh makro, jane boleh sah, tapi makro gitu loh. Maka nanti kalau nyari misalnya kambing atau sapi, usahakan sebaiknya yang ada tanduknya, walaupun ora kudu panjang, ning enek ting. Nah, gitu itu lebih baik karena Rasulullah SAW itu dohan Nabi SAW itu bikapsa ini akrona ini amlaha ini ya, akrona ini itu dia bertanduk yang dicintai Rasul itu begitu. Nah, hewan betina boleh enggak? Nah, boleh. Mau hewan betina, nah kan ada orang itu jeneng kurban kudu lanang. Wah, kudu lanang, ya ora kudu. Tidak ada ketentuan di syariat itu tidak harus jantan. Betina pun boleh. Tapi memang lebih utama yang jantan. Gitu ya.
Lebih utama yang jantan. Dan usahakan kalau misalnya betina, usahakan yang betul-betul dicek, dipastikan atau dicek tidak ada janin yang ada di dalam perut binatang yang akan kita sembelih itu, kan itu loh. Nah, harus dipastikan dulu. Lah nek wis kasep dibelah mau ora ngerti nek kowe hamil misalnya, wis kasep belah kok enek anake ning jero. Anake ning jero pedet wis gede ternyata, ya Allah. Wis mati sisa. Pripun Pak Tusan? Iki nek di kubur ya eman-eman. Nek diolah ya piye? Jane ya balungane jek empuk banget iki penake. Nek dungke ya atau lumayan pirang kilo iki. Pripun? Beleh sapi betina ternyata ning jero enten janine, enten napa niku pedete. Lah pedete ternyata wis mati ning jero kono. Pripun? Dimakan ndak itu? Boleh ya? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Eman-eman no, Pak. Lumayan loh pirang kilo dhewe lho. Ya, itu boleh ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ketika terjadi seperti itu, kulluhu insyitum. Makanlah kalau kamu mau berkehendak. Maksudnya apa? Arep dikubur nggih monggo, mau dibagikan atau dimakan juga boleh. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena menyembelihnya janin yang ada di dalam perut induknya itu cukup dengan menyembelih induknya saja. Neng nek misale bar sembelih dibedel kok ijek urip pedete jek bernapas itu, ya itu harus tetap harus sembelih, enggak boleh. Tokne weh mati ya sembelih mbok eyok, enggak boleh. Nah, kalau kondisinya udah mati di dalam perut itu, maka itu halal untuk dimakan. Nah, jadi ketika kita mau memilih hewan kurban itu tidak hanya sekedar sehat, tidak hanya sekedar lemu, tapi harus dicek semuanya. Sehat yo apa jenis kabeh secara matanya tidak cacat, kemudian telinganya utuh, tidak pincang, tanduknya tidak patah, itu cari yang terbaik. Sehat yo berarti nafsu makannya baik, kemudian dia yo sumringah, lentruk, wah itu loro gitu ya. Kemudian sudah cukup umur, sehat, tidak cacat. Jadi kalau memilih hewan kurban itu minimal kriteria besarnya itu sudah cukup umur, sehat, tidak cacat. Jadi tidak hanya sekedar sing penting lemu, tidak hanya sekedar sing penting wis cukup umur, tidak hanya sekedar sing penting ora cacat, tapi ketiganya itu perlu diperhatikan semuanya. Ada pada dalam menyembelih, usahakan nek bisa sahibul korban, sing korban iku sing menyembelih hewannya sendiri. Usahakan. Nek gak wani yo jangan dipaksa. Boleh diwakilkan ke panitia atau orang lain, silakan. Tapi yang paling afdal sebenarnya adalah ya dibelah dhewe. Kemudian yang kedua, kalau ndak berani maka usahakan nonton ketika hewan sembelihannya itu disembelih itu ditonton, disaksikan gitu, menyaksikan. Kemudian yang ketiga, tajamkan pisau, harus tajam. Nah, pisau nek ora tajam ora entuk dinggo. Mau pisau semahal apapun nek ora tajam, ora oleh dinggo. Pisone murahan ning landhep boleh dipakai. Pisone mahal tur tajem ya oleh dipakai. Nah, nanti jenis-jenis pisau ada di situ, nanti kita perkenalkan insyaallah. Nah, lanjut. Tidak menajamkan pisau di depan hewan sembelihan. Nah, ini masih banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Sapi ini dibuke, misalnya, wah, apa jenis si penyembelihnya, nah misalnya, nah, gimana? Si penyembelihnya ini sapi ini sing ngono. Wah, mengasah di depannya ngono. Itu tidak boleh, namanya menyembelih dua kali itu seperti itu. Tidak boleh.
Ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Betul, masih banyak sekali. Yang ini harus kita sampaikan kepada mereka bahwa itu menyalahi aturan syariat. Sebenarnya nggak hanya aturan syariat, aturan undang-undang juga nggak boleh. Sama nggak boleh. Undang-undang tentang kesejahteraan hewan itu tidak boleh menajamkan pisau, alat sembelih di depan hewan yang akan disembelih. Nggak boleh. Nah, dan yang kelima, tidak menggunakan alat sembelih dari tulang, kuku atau taring. Nah, kalau ini haram. Wah, landep kok masih landep. Ini ternyata soko balung misalnya, atau dari taring, enggak boleh. Yang keenam, memisahkan hewan yang akan disembelih dengan hewan yang sedang atau telah disembelih. Ini termasuk kesalahan yang masih banyak di masyarakat kita. Kambing atau sapi yang masih hidup itu, yang mau disembelih itu di situ. Terus tempat penyembelihannya di situ. Atau misalnya tempat sembelihnya di sana, yang masih hidup di sini gak roh, neng ternyata lah nguliti, neng kono, sapi ini liane roh. Nah itu juga tidak boleh. Baik secara undang-undang maupun secara syariat tidak boleh. Dua-duanya melarang. Dua-duanya melarang. Maka panitia harus menyediakan yang namanya tempat transit hewan. Dan harus memisahkan antara tempat sembelihan atau tempat untuk menguliti dan sebagainya setelahnya itu dengan hewan yang masih hidup. Nah, kalau di sini, apalagi kalau di sini, enak banget nih, misalnya nyembelihnya di sana, hewan yang masih hidup di sini wis karo. Nah, nyembelih sana, masih hidup di sini, atau dibalik sana yang masih hidup, menyembelihnya di sini, goleh ngoteng-ngoteng ning kono. Nah, misalnya masih luas banget ini, nyaman. Tapi kalau di perkotaan, tempatnya yang sempit misalnya, kadang menyembelih aja di jalan kan itu. Wes ra nek nggon masane mung teng dalan mriki, ya serapopo ning dalan. Tapi harus tetap terpisah. Minimal apa? Minimal diberi satir, pembatas, penutup. Jadi misalnya tempatnya hanya di depan sini aja, liyane anggapnya gak enek, ngarepan kita. Ya udah misalnya yang nyembelihnya di sana, yang masih hidup di sini, udah yang masih di sini sana kasih tutup supaya nanti nggak lihat. Begitu harus ini wajib kita usahakan supaya kita berbuat ihsan. Jadi harus memisahkan antara hewan yang akan disembelih yang masih hidup dengan hewan yang sedang disembelih atau yang telah disembelih. Lah kan mau penyembelihan gak roh. Lah ning tapi bar kuwi lah gotong ngoteng-ngoteng neng ngarepe ya padha wae tetep gak boleh. Dan yang ketujuh, membaringkan hewan yang akan disembelih dengan cara yang baik. Maksudnya ini ketika kita mau merobohkan sapi atau merobohkan kambing gitu. Karena sapi, kambing, kerbau itu cara menyembelihnya adalah dengan berbaring, dibaringkan. Namanya dabah itu karena salah satunya cirinya dabah itu dibaringkan. Maka cara membaringkannya dengan cara yang baik. Ora entuk disrekal. Tuan diang sikile dhewe sing lara. Ger-ger ra iso-iso Mas, golek kuayu sing dawa. Kon enek jiro lu gue ambro. Ya itu tidak boleh. Itu namanya menyiksa hewan sebelum disembelih itu. Nah, nanti bagaimana cara untuk merobohkan dengan baik nanti insya Allah akan diterangkan di bab 5 oleh saudara saya. Kemudian yang ke-8, membaringkan hewan di sisi kiri. Ini sunahnya. Jadi misalnya kiblatnya sana, maka kepalanya di selatan. Supaya apa? Yang nempel dengan tanah itu adalah lempeng kirinya. Sunahnya seperti itu. Walaupun misalnya ngadep ngene ento ora, ya sah. Tapi ya tidak dapat hadiah apa pahala sunnah di lempeng kirinya. Lah nek ora madhep kiblat ento ora Mas, ya boleh. Tapi ya itu tidak sesuai sunnah. Ya tetap boleh, sah. Dan kondisi tertentu memang kadang kita butuhkan. Contoh misalnya sapi ini bedial. Wis wae dirobohke di jauh sana, wis roboh iki engko selak iso ngadeg meneh. Wis rasa
Kan saya rumah ada kiblat, seret-seret. Lah jangan, udah dieksekusi di situ aja. Enggak masalah. Tapi kalau bisa kita usahakan, tetap kita usahakan untuk menghadap kiblat. Kasus di tempat saya itu pernah ya, robohnya rada angkangelan gitu, karena sapinya itu luar biasa sekali. Ditambatkan di satu patok itu, wis ngrobohnya di situ. Ya udah, masuk rumah madhep mulon, ra kudu madhep mulon, selak ngadeg meneh dadi eksekusi ning kono, begitu. Fleksibel. Tetapi kalau bisa diusahakan untuk menghadap kiblat itu lebih baik dan karena itu sesuai dengan sunnah. Yang ke-10, membaca doa. Tadi bacaan doa sudah kita sampaikan, minimal adalah bismillah. Lebih kemudian lagi bismillahi Allahu Akbar. Lebih kemudian lagi pakai sholawat dulu. Beberapa di kitab fikih disebutkan seperti itu. Sholawat dulu, terus kemudian berdoa untuk semoga diterima amalnya si sohibul kurbannya, mudhohinya begitu. Terus kemudian mengucapkan ini wajah tu wajah lillahi fataras samawati dan seterusnya itu di beberapa kitab fikih Syafi'iyah dibahas di situ. Kemudian yang 11, menyembelih dengan secepat-cepat sembelihan. Lah piye carane? Itu ada banyak faktor. Nanti akan dibahas di bab 5. Piye carane menyembelih so cepet? Mungkin langsung potol kabeh empat-empatnya itu. Kulkum mari wadajah ini semuanya putus itu pisane. Oh ya iso insyaallah bisa. Yang penting kita usahakan faktor-faktornya semaksimal mungkin, kemudian kita bertawakal kepada Allah, insyaallah Allah beri kemudahan. Yang ke-12, memastikan terputusnya 4 urat. Jadi 4 urat itu dipastikan putus dulu. Maka tidak disarankan ketika menyembelih ditutupi godhong. Lah ngapa? Lah ditutupi godhong kok si penyembelih tidak bisa melihat urat. Kecuali leh nutupi ning ngarepe kono. Ben aja muncrat rono aduh Mas tutupi gak apa. Ning jangan sampai si penyembelih terhalang pandangannya terhadap urat-urat yang harus terputus. Ini menjadi perhatian kita. Lah nek ditutupi engko Mas ra ditutupi muncrat kok ndi mesake sing kena geteh. Ah mbeleh wedi kena geteh iki lho. Lah nek keceh iki mesti kena banyu, nek cedak geni iki mesti ya panas. Lah nek mbeleh yo nek kena kecipratan geteh kan ya wis sak lumrahe to. Ya karek salin kan beres to, salin, wayah salat salin ngono kan wis beres to. Tandi kan wis wah saiki tutup nanti kalau nyiprat kemana-mana ya ora masalah. Nah ini satu contoh video bahwa kenapa kita tidak boleh memperlihatkan hewan yang sudah mati atau yang sedang sembelih atau yang telah disembelih itu dengan yang masih hidup. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini nangis Pak ini Pak. Kenapa? Melihat, nah ini temannya ini dipecel-pecel yang biru nih Pak. Nangis dia Pak. Nah ini menetes ini. Nah, karena ternyata ya hewan itu juga punya perasaan. Nah, terus sebelum hewan itu benar-benar mati, usahakan jangan dikapak-kapak isik. Wah kesuwen wis lawan. Wis mati urung? Walah rapopo sudah dikuliti ngono wae dipotel kepalane itu. Nah, jangan. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyah fa huwa maitah. Apa-apa yang terputus, apa-apa yang terpotong minal bahimah dari hewan wa huwa hayyah padahal dia sudah masih hidup fa huwa maitah. Maka yang terpotong itu statusnya menjadi apa? Bangkai. Nah, maitah itu kan bangkai. Maitah. Jadi nanti kalau misalnya wis disembelih share itu wis putus kabeh papat wis angkat jret. Tapi jangan langsung disuaret. Langsung dikuliti, jangan. Wah, kesuwen potol sirahe sik, enggak, jangan. Dipastikan dulu bahwa dia sudah benar-benar mati.
Lah mastikannya gimana? Nanti di bab 5 ada 4 cara itu. Dari nafasnya, dari kukunya, kuku setelah kuku itu dingin ini, atau dari ekornya ditekuk, terus dari matanya, kornea matanya itu di demek-demek gini aja respon atau tidak, itu di bab 5 ada nanti. Dicek dulu, baru kalau sudah dipastikan dia mati, boleh nanti dipotong kakinya atau potong kepalanya, silahkan. Tapi kalau belum mati jangan. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga selain memotong sebelum mati itu, nek bar dibelah mah dibondo. Goceng, bencong meroncal. Ya itu boleh, saya nggak apa-apa. Tapi akan lebih cepat lagi ketika dilepas. Dia benar ngeroncal. Tujuannya apa? Ketika dia ngeroncal itu, maka sisa-sisa yang masih di dalam itu masih dipompa oleh jantungnya. Darahnya yang cepat metu sehingga cepat mati nih. Nah itu ihsan tuh sampai berbuat ihsan tuh dari mulai sebelum, saat dan pra penyembelihan itu semuanya harus diperhatikan. Lanjut, wis meh rampung bab 2-nya. Termasuk hukum menjual kulit. Ini yang masih sering terjadi di masyarakat kita, kulitnya didol. Didol ya. Dijual ke daging ben luweh manfaat. Kata Rasulullah SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual udhiyatihi, jilda, kulit udhiyati dari binatang udhiyahnya, fala udhiyata lahu. Maka tidak ada pahala udhiyah untuknya. Tidak ada pahala kurban untuknya, coba. Gara-gara mung adol kulit, gak entuk pahalane. Emang bianget ta niku? Kulit niku paling regane pinten? Kulit sapi niku paling nek pas Idul Adha kan murah bianget ta niku. Pinten ta niku? 100 200 ya paling nggih. 200 to ya. Anggap ae rada larang sithik ya. 250 ngene wae. Jangan sampai gara-gara uang yang 250.000 itu, gara-gara kita adol kulit tadi, uang yang 25 juta untuk membeli sapi ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan iman banget niku. Gara-gara pengen entuk dit 250 adol kulit, dit 20 juta sing nggo tuku sapi kuwi tidak ada nilainya di sisi Allah. Kan iman banget. Maka lah terus piye Mas? Ya udah kalau nek wegah ngopeni dikeke utuhan gitu aja, ini tak sedekahkan pada siapa yang ditunjuk oleh panitia misalnya. Fakir miskin misalnya, ataupun warga nggak apa-apa, nggak harus fakir miskin karena untuk udhiyah atau korban itu tidak mensyaratkan yang mendapatkan fakir miskin. Wong sugih ya oleh, karena hari tasrik hari itu hari makan termasuk makan itu tadi daging udhiyah itu. Kulit wah. Kalau sudah diterima kulitnya, ditompo, mati kayak gitu, ditompo, lah ini mau nggo beduk apa nggo didol apa nggo gawe dung. Kayak lancar kan dia salah satu musisi jimbe itu, dung. Nah, itu wis halal. Tapi itu panitia ataupun shahibul kurban tidak boleh menjual kulit. Tidak boleh menjual kulit. Karena itu nanti akan berakibat fatal, fala udhiyata lahu, maka tidak ada udhiyah, pahala udhiyah padanya. Termasuk panitia ataupun jagal itu tidak boleh diberi upah dari binatang udhiyah. Misalnya di desa itu masih sering sing beleh sapi apa beleh wedhus, engko opae ndase wedhus kuwi sama kakinya opae kuwi. Nah, itu tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, la utiyal jazar wa alla utiyal jazar minha wa qala nahnu nu'tihi min indina. La utiyal jazar, jangan memberi jazar. Jazar itu ya tukang jagal, ya sing nguliti, ya sing nimbangi, sing ngedumke. Nah, itu termasuk jazar. Panitia lah nek bahasane dhewe. Minha, dari binatang udhiyah itu. Tidak boleh.
Oh, ora Mas, iki kepalane tetep kita berikan kok. Oh, iya, ning bar kuwi iki jatah warga, iki jatah nggo panitia. Sama. Jatah nggo panitia berarti iki jenenge upah nggo panitia, ndak boleh. Upah nggo panitia itu ndak boleh. Tapi apa? Kata beliau, nahnu nutihi min indina. Kami memberi upah jagal itu dari apa? Dari kantong kami. Maksudnya apa? Ya dikasih, jangan dari binatang udhiyah. Nggak boleh kasih uang atau kasih apa? Voucher misalnya. Voucher belanja. Jadi panitia untuk voucher belanja, ya silakan. Tapi kalau diambilkan dari binatang udhiyah itu nggak boleh. Karena itu termasuk di dalam syariat dilarang. La utiyal jazar minha. Jangan memberi upah pada jazar itu dari binatang udhiyah. Apapun bentuknya. Baik dari kulitnya ataupun dari kepalanya atau dari dagingnya. Baik ini iki nggo panitia apa jenenge opahe panitia. Ki Mas sing ngedumke biasanya dulu di tempat saya gini. Ini jatah warga. Loh, lagi kok kono entuk loro Mas. Oh, Mas iki siji warga siji karena dadi panitia. Itu dua bagian. Satu karena warga, satu karena panitia. Ya sama saja. Bagian ini berarti termasuk upah. Maka tidak boleh. Harus apa? Dikasih dari yang lainnya. Panitia ya kayak duit, kayak amplop, piro-piro ngoten sesuai dengan kemampuan. Lah dari mana uangnya? Ya dari pendaftaran sahibul kurban kan enggak apa-apa. Nek kurban teng masjid mriki mengke pendaftarane satu sapi 700.000. Lah nggo apa iki? Ya nggo tuku apa niku plastike, ya nggo tuku snack panitiane, ya nggo ngamplop panitiane. Lah dari situ enggak apa-apa. Nah, tidak boleh diambilkan dari binatang udhiyah itu. Nih, alhamdulillah selesai bab 1 dan bab 2. Ada pertanyaan dulu? Atau langsung kita nanti pertanyaannya di akhir sesi? Akhir sesi ya. Kita lanjutkan di bab 3 dan 4.